yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dari tempat ini saya menyapa sidang jemaat, baik yang hadir dalam pelayanan sore hari ini maupun yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Kita akan segera memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan berikan pujian kita kepada Dia. Kita menyanyikan pujian bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala kepujian, kehormatan kami kembalikan kepada Engkau Allah yang hidup. Layaklah kami memuji Engkau Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bersama memuji memuliakan Engkau. Sekalipun kami tidak boleh bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, maupun kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Tuhan. Melalui pujian kami kepada Tuhan, melalui penyembahan kami kepada Tuhan, bahkan melalui sikap kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, kami sembah kebesaran-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami untuk menolong dan memberkati kami. Seluruh pelayan Tuhan yang Engkau persiapkan Tuhan untuk melayani sore hari ini, biarlah Engkau yang memakai kami semua untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, segala puja dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah
ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, segala pujian syukur bagi Engkau Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Biarlah ini yang menjadi pengakuan kita kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kehidupan kita dan menolong hidup kita untuk terus bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun
jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memelihara aku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kita menyanyikan pujian dari awal. Ku bersyukur padamu Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memelihara aku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalam. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani sore hari ini. Karena janji-Mu selalu memelihara aku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Seperti pujian yang sudah kami naikkan, alangkah beruntungnya kehidupan kami. Mempunyai Tuhan yang mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tidak ada pribadi yang lain yang begitu sangat mengasihi kehidupan kami. Seperti Engkau mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh mengamenkan lagu pujian ini. Engkau bukan hanya mengasihi kami, Engkau menuntun langkah perjalanan kehidupan kami.
Itulah sebabnya kami mempunyai keberanian untuk mempercaya dan mempercayakan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Menghadapi masa depan kami tidak takut dan tidak gentar oleh karena janji firman-Mu Tuhan. Yang melindungi, memelihara dan menyertai kami. Terima kasih. Sore malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali. Seberapa banyak kami kawanan domba-Mu yang kecil di tempat ini. Dan sebagian lagi ada pemirsa yang mendengar secara live streaming. Untuk kami boleh menikmati hadir-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Yang menjadi kekuatan bagi kami. Untuk menjalani masa-masa yang sukar dan sulit. Meniti hari-hari kami hingga saatnya Engkau tiba menjemput kehidupan kami. Inilah doa, ucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang besar, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, kita mendapat kesehatan, kekuatan yang merupakan berkat dari Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan memberikan kesempatan kita sekali lagi untuk kita menikmati hadirat Tuhan dalam suasana ibadah doa penyembahan. Dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua. Selamat sore menjelang malam dan shalom. Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera juga bagi para pemirsa live streaming dimanapun saudara berada. Terimalah salam dari kami. Biarlah saudara di tempat saudara dan kami yang di sini kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjut di dalam doa penyembahan, kita akan mendasari penyembahan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Mazmur 62 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan berikut ini. Satu kali Allah berfirman. Perhatikan, satu kali Allah berfirman. Dua hal yang aku dengar. Satu kali Allah berfirman, ada dua hal yang kita dengarkan. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Yang pertama ada kuasa dari Allah. Terus? Dan daripadamu juga kasih setia. Dan daripadamu juga kasih setia. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak zaman dahulu Allah dengan berbagai cara berbicara kepada umatnya dengan 1, 2 atau 3 cara. Di zaman Musa kita mendengar dan kita melihat dari firman Tuhan. Allah berfirman kepada Musa secara langsung yang dapat didengar oleh telinga. Kemudian Musa menyampaikan kepada umatnya. Di zaman para nabi, Allah berfirman kepada umatnya melalui mimpi, melalui penglihatan. Dan para nabi utusannya menyampaikan kepada umatnya. Lalu di zaman kita sekarang saudara, Tuhan berfirman kepada kita melalui Alkitab, melalui firman yang dapat kita baca. Allah berfirman kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan yang telah ditetapkan dan diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Membaca, memperjelas dengan uraian-uraian yang disampaikan bagi kita. Apapun bentuknya Tuhan berfirman kepada kita. Dengan cara bagaimanapun juga Tuhan berfirman kepada kita. Tujuannya sama. Allah ingin mengungkapkan isi hatinya. Allah ingin menampilkan pribadinya. Allah ingin mengungkapkan kehendaknya kepada saya dan saudara. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata 1 kali Allah berfirman. Perhatikan, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang kita dengar, 2 hal yang seharusnya kita alami, 2 hal yang seharusnya kita rasakan. Apa itu? Yang pertama ada kuasa Allah dan yang kedua ada kasih setia.
Pertanyaannya saudara, apakah saudara setiap kali mendengar firman sudah mengalami kuasa? Atau pertanyaannya saya pertegas lagi, berapa tahun saudara mengikut Tuhan? Berapa tahun saudara tergembala mengiring Tuhan? Berapa kali, mungkin berapa ribu kali saudaraku mendengarkan firman Tuhan? Sudahkah kita mengalami kuasa Tuhan? Sudahkah kita mengalami kasih setia Tuhan? Ini yang harus kita jawab, saudara. Karena firman Tuhan berkata jelas, setiap kali Allah berfirman, artinya setiap kali firman itu disampaikan, harusnya yang mendengarkan firman Tuhan itu mengalami kuasa. Yang mendengarkan firman Tuhan harusnya mengalami kasih setia. Ini menjadi pertanyaan pribadi buat saya dan saudara. Saudaraku, jika setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak mengalami dua hal ini, tidak mengalami kuasa dan tidak mengalami kasih Tuhan, maka dua hal yang harus dikoreksi. Dua pihak yang harus dikoreksi. Karena kita hidup di dalam perjanjian baru, di mana firman disampaikan melalui Alkitab yang diuraikan oleh para hamba Tuhan. Dua hal yang harus dikoreksi, dua pihak yang harus dikoreksi ketika setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak mengalami kuasanya. Yang pertama saudara, yang perlu dikoreksi adalah kita sebagai sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Bukankah di antara kita ada saja yang mengeluh kita tidak mengerti firman Tuhan? Ketika firman Allah disampaikan dan kita tidak mengalami kuasa, tidak mengalami kasih Tuhan. Yuk kita jujur yuk dengan kehidupan kita masing-masing. Mari kita jujur. Bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sikap kita mendengarkan firman Tuhan? Karena cara kita mendengarkan firman Tuhan, sikap kita mendengarkan firman Tuhan, menentukan kita mengerti atau menentukan kita tidak mau mengerti. Selanjutnya kita tidak akan percaya. Ketika kita tidak mengerti dan tidak mau mengerti, kemudian kita tidak percaya, jangan pernah berharap kita akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara, ketika Yesus kembali ke kota, ke kampung halamannya di Nazaret, Alkitab menulis di dalam Markus pasal yang ke-6, Yesus tidak membuat satu mujizat pun. Hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Kenapa saudara? Karena mereka tidak percaya. Dan Yesus mencela kedegilan dan ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, maafkan permisi bicara, bisa jadi kita tidak mengerti oleh karena kemampuan berpikir kita, penalaran kita. Tetapi ketika kita mau rendah hati dan mau bergumul untuk mengerti, tidak mustahil bagi Tuhan untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Saya punya pengalaman pribadi saudara, ketika saya satu kali sudah lama, saya berangkat ke gereja ke tempat ini dalam doa penyembahan. Dari rumah saya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, saya rindu diberkati dengan firman Tuhan. Ketika firman disampaikan dari awal sampai terakhir, maafkan, saya sama sekali tidak mengerti belas saudara. Tapi saya tetap merindu dan saya percaya apa yang disampaikan itu benar. Lalu setelah firman selesai, saya berlutut. Saudara tahu, saya mengalami kuasa dan kasih Tuhan ketika saya menyembah, saya bisa mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, saya mengalami jamahan Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti, tetapi ketika kita mau merendahkan diri dan berusaha untuk mengerti sebatas kemampuan kita, dan kita mau percaya, tidak mustahil bagi Tuhan untuk memberikan berkat bagi saya dan saudara. Nah itu yang pertama, kita yang mendengarkan. Yang kedua yang harus dikoreksi adalah kami atau saya yang menyampaikan firman Tuhan. Seringkali jemaat bisa kehilangan berkat apabila si penyampai firman Tuhan dalam kondisi yang sedang bermasalah. Mungkin kami kurang cakap
untuk mengajarkan, untuk menyampaikan, untuk menguraikan firman Tuhan. Mungkin ketika kami membaca firman Tuhan, kami tidak mengerti maksud Tuhan, lalu kami menyampaikan dengan tidak jelas pula. Itu baru sebagian kecil, saudaraku. Masih ada yang lain, masalah yang kami hadapi. Apa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam khotbah minggu yang lalu. Seringkali kami hamba Tuhan memakai mimbar ini sebagai ajang untuk menyerang yang satu. Memakai ayat yang satu untuk menyalahkan yang lain. Memakai ayat yang satu untuk membenarkan yang lain. Firman Tuhan tidak saja menjadi berkat, tetapi menjadi cemooh bagi kami ketika kami menyampaikan firman Tuhan yang seharusnya murni, tetapi disusupi dengan ambisi dan kepentingan pribadi. Mungkin ada motivasi-motivasi tertentu yang Tuhan tidak berkenan. Itulah sebabnya setiap kali sebelum saya berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan kebenaran, saya sering berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, Engkau melihat hidupku. Jika Engkau melihat motivasi yang tersembunyi dan tidak murni di hadapan-Mu, selidikilah hatiku dan luruskanlah agar pelayanan hamba-Mu dari mimbar dapat memberkati sidang jemaat. Saudara, apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara. Ada hal yang lain lagi yang menjadi penyumbat turunnya berkat bagi sidang jemaat. Apa? Kesaksian hidup si penyampai firman. Itu turut peran punya andil meneguhkan pemberitaan firman. Kekasih Tuhan, siapapun orangnya kalau dia cerdas, diajari berteologia dengan benar, diajari sistematika homiletik dengan baik, diajari hermeneutika, diajari tata bahasa yang baik, cara berkomunikasi yang baik, lalu berdiri di depan mimbar, dia bisa menyampaikan khotbah seperti apa yang saya lakukan. Tetapi kesaksian hidup yang bisa menjadi teladan, itu punya dampak meneguhkan setiap firman. Sehingga firman itu dapat menyentuh hati pendengarnya. Dan firman itu dapat mengubahkan. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kami sebelum berdiri atas mimbar, kehidupan kami mempunyai kesaksian hidup yang meneguhkan firman itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku, teladan dari kehidupan yang menyampaikan firman Tuhan. Yang menghidupi firman Tuhan sebenar-benarnya. Meneguhkan dan berdampak terhadap firman itu sendiri. Saudara, kalau kami atau saya, ketika kami mempunyai kesaksian hidup yang buruk, maka secantik apapun pelayanan kami, secantik apapun yang kami ucapkan di atas mimbar ini, orang tidak akan menaruh respek. Kalau kami di luar sana orang melihat perkataan kami kotor, kalau di tempat aktivitas kami sehari-hari orang melihat kehidupan kami bermasalah, ketika kami berdiri di atas mimbar, orang lain akan kehilangan berkat. Seberapapun baiknya perkataan kami, secantik apapun pelayanan kami, orang tidak akan menaruh respek terhadap pelayanan kami. Saudara, itulah sebabnya kalau saya ingat-ingat di masa-masa yang dulu, mungkin saudara yang tergembala di gereja ini 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ketika kita digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan senior, ketika firman disampaikan, rasa-rasanya firman perkataan setiap kata itu mengoyak-ngoyak isi hati kita. Menjungkir balikan, membongkar bangkirkan hati kita. Mengapa di dalam setiap perkataan diteguhkan oleh kesaksian hidup dari hambanya yang melayani firman Tuhan, yang telah lebih dahulu menghidupi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Mazmur 62. Firman Tuhan berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Satu, ada kuasa dari Allah. Yang kedua, ada kasih setia. Saudara, firman Tuhan mengatakan setiap kali kita mendengar, kita bisa merasakan kasih. Kita bisa merasakan kuasa Allah. Kuasa dari setiap firman yang disampaikan itu apa? Banyak, saudara. Banyak sekali.
Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, di setiap kitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kali Allah berfirman, ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban, ada perbuatan Allah yang besar. Misalkan dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Ada kuasa penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika Allah berfirman, dia mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian lanjut di dalam kitab Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, supaya engkau beruntung. Artinya apa? Ketika Allah berfirman, maka dia berkuasa untuk menuntun perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya di dalam kitab Mazmur lebih banyak lagi, saudaraku. Yang paling terkenal yang sering kali kita nyanyikan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di situ ada tuntunan Tuhan. Kemudian pemazmur lebih lanjut berkata, bila tersingkap firman-Mu memberikan hikmat kecerdasan bagi yang bodoh. Firman itu memberikan hikmat. Lebih lanjut lagi pemazmur mengatakan, bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-Mu. Firman Tuhan itu ajaib. Di dalam perjanjian baru kita melihat, saudara, ada kuasa keubahan yang ditulis di Injil Yohanes pasal yang kelima. Yesus berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, dia tidak turut dihukum, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kuasa keubahan memindahkan dari maut ke dalam hidup. Di dalam Efesus ada kuasa penyucian. Tuhan memandikannya dengan air dan firman supaya kita ditampilkan menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Malam hari ini kita tidak membahas apa yang sudah saya ucapkan satu persatu. Tapi malam hari ini kita akan merenungkan apa yang paling dekat dengan kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalaminya? Kuasa apa sih yang dapat kita rasakan dari firman Tuhan? Yang pertama, firman yang menjadi manusia. Firman itu berkuasa membuat mujizat, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Seperti yang minggu lalu sudah diulas oleh Bapak Gembala. Mari kita baca sekali lagi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Pasal yang ke-5 dan yang ke-6 kita melihat betapa luar biasanya firman yang telah menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan yang kedua, kemudian kita lanjut ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Ayat yang pertama dan kedua dulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Iya. Yaitu danau Tiberias. Iya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya. Iya, Yesus mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan yang diadakannya sehingga orang-orang berbondong mencari dia. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, iya, mereka bertanya kepadanya, Rabi, bilakah engkau tiba di sini? Jawab Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Iya, puji Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan saudara pelajari selanjutnya, dari ayat ini kita mengetahui bahwa firman yang telah menjadi manusia, ketika dia berfirman ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa membuat mujizat, memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dari ayat 1 dan kedua kita melihat Yesus membuat mujizat kesembuhan, orang-orang berbondong mencari dia. Kemudian cerita selanjutnya dari ayat tersebut ke bawahnya kita baca bahwa Yesus memenuhi kebutuhan akan makan. Dia membuat mujizat, menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memuaskan pengikutnya yang berjumlah kira-kira 5.000 orang. Nah, sesudah peristiwa itu orang masih berbondong-bondong mencari Yesus. Dan Yesus berkata,
Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu telah kenyang. Saudara, boleh enggak kita mengiring Yesus, mencari Yesus, kita berharap sesuatu berkat yang jasmani misalkan? Boleh? Boleh, tetapi ada tetapinya. Selama kita menumpang di dunia ini, kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kita boleh berharap Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Persoalan makan minum, persoalan kesembuhan dari sakit penyakit, boleh-boleh. Salah tidak. Saya pun berdoa merindukan Tuhan pelihara secara jasmani, boleh-boleh. Salah tidak, keliru tidak. Tapi itu menjadi salah, itu menjadi keliru. Perhatikan, kita minta berkat kepada Tuhan secara jasmani, secara materi, boleh. Itu tidak salah. Tapi itu menjadi salah ketika kita hanya berhenti, berpuas diri hanya pada berkat jasmani. Atau kita mengikut Tuhan hanya fokus dan berkonsentrasi kepada berkatnya. Sampai-sampai kita mengabaikan perkara-perkara rohani. Mengapa saya katakan ketika kita fokus kepada perkara-perkara jasmani semata, kita keliru. Perhatikan, sehebat apapun Tuhan memberkati saudara, memberikan engkau kesehatan yang luar biasa, memberikan mujizat pemulihan, memberikan engkau berkat-berkat berkelimpahan secara materi. Perhatikan, berkat-berkat itu tidak dapat menghindarkan saudara dari kebinasaan. Berkat-berkat itu tidak bisa menghindarkan saudara dari kebinasaan kekal. Oleh karena itu Tuhan berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Artinya kehidupan rohani itu perlu dipuaskan, karena kehidupan rohanilah yang membawa kepada kehidupan kekekalan. Saudaramu berdoa minta berkat, minta pemulihan, minta mujizat kesembuhan, bisa-bisa, keliru tidak. Tetapi ketika kita menjadikan itu fokus utama kita, ketika kita menjadikan itu konsentrasi kita yang pertama, hanya ketika kita hanya merasa puas cukup pada berkat semata, itu menjadi keliru. Oleh karena seluruh perkara-perkara itu tidak bisa menghindarkan kita dari maut, dari kebinasaan kekal. Saudara, Yesus berulang kali mengadakan mujizat untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani. Namun sebenarnya bukan itu tujuan utama Tuhan. Sekalipun Tuhan menyembuhkan yang sakit, mencelikkan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, yang lapar dipuaskan. Berulang kali Tuhan mengadakan mujizat untuk memenuhi kebutuhan umatnya waktu itu. Tapi bukan itu tujuannya. Ada tujuan yang lebih penting dari ibadah itu. Apa itu? Coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat ke-51. Tuhan tampil sebagai pribadi yang nyata. Dia menampilkan sesungguhnya pribadinya itu siapa dan tujuan utamanya itu apa. 51. Akulah roti yang hidup. Akulah roti hidup. Yang telah turun dari surga. Iya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memang menciptakan mujizat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya? Tuhan ingin memuaskan rohani kita melalui roti hidup, firman, yang memuaskan jiwa kita, rohani kita, yang membawa kepada kehidupan kekal. Namun ironisnya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan yang sebenar-benarnya pribadinya, tujuan utamanya, umat Tuhan pada waktu itu acuh tak acuh dan banyak yang mengundurkan diri. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-60. Yang 60 dan kemudian ke-66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras.
Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapa yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu. Mulai daripada waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang itu menganggap Yesus agung dan mulia. Selama Yesus mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Mencukupkan kebutuhan jasmani mereka dengan mujizat-mujizat. Ketika Yesus tampil menjadi pribadi yang sesungguhnya dengan tujuan yang sebenarnya, banyak murid-murid mengundurkan diri. Nah, kekeliruan cara pandang itulah yang diulangi oleh sebagian kecil atau mungkin sebagian besar gereja Tuhan saat ini. Ketika gereja memberitakan firman, Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan, pemeteraian berkat, berbicara tentang mujizat, berbicara tentang berkat-berkat jasmani, orang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Tapi ketika gereja berbicara tentang pengajaran yang keras, berapa banyak jemaat Tuhan keluar dan mencari Yesus yang lain yang memberkati. Ini menjadi nasihat buat saya dan saudara, sekalipun kita membutuhkan berkat itu. Tetapi kita harus sadar bahwa ada kebutuhan yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya. Kehidupan kita, rohani kita, iman kita. Saudara, saat ini kita menghadapi masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit. Dua krisis yang terasa saat ini. Yang pertama adalah krisis kesehatan dengan adanya wabah penyakit. Kita membutuhkan kesehatan. Dengan adanya wabah penyakit membawa dampak efek berikutnya. Krisis ekonomi, kesulitan kita mencari nafkah. Dua ini kalau Tuhan mau bisa Tuhan selesaikan. Bisa Tuhan pulihkan. Tetapi sekalipun hebatnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak dapat menghindarkan kita dari kebinasaan. Krisis saat ini mengajarkan saya dan saudara untuk kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu. Rohani kita, iman kita harus meningkat untuk memasuki masa kekekalan. Nah, itu berkat yang pertama. Tuhan menciptakan mujizat, memenuhi kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani kita. Ayat-ayat yang terakhir. Apa kuasa yang dapat kita rasakan? Kita baca dalam Wahyu 4 ayat yang pertama. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Wahyu 4 pasal yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari pintu terbuka di surga. Di surga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, iya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Puji Tuhan. Saudara, berkat firman Tuhan selanjutnya yang harusnya dapat kita nikmati bahwa setiap kali Allah berfirman ada kuasa untuk meningkatkan rohani kita. Pertanyaannya apa perlunya rohani kita meningkat? Perhatikan ayat yang di sini mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di surga terbuka. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari. Ketika pintu surga dibuka, Yohanes diminta untuk naik ke atas. Apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes? Yohanes melihat di dalamnya, kalau saudara baca selanjutnya, di dalamnya ada 4 makhluk dan 24 tua-tua. Setiap kali makhluk itu memuji, menyembah, mengatakan kudus, kudus, kudus engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. 24 tua-tua ini dia bersujud, menyembah kepada Tuhan. Artinya apa? Di surga itu yang ada perkara-perkara rohani. Pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Nah saudara, untuk masuk ke sana, untuk supaya kita mempunyai standar rohani yang meningkat, karena minggu yang lalu Bapak Gembala mengatakan bahwa iman kita harus meningkat kepada kekekalan. Untuk mencapai kehidupan rohani yang sama dengan orang-orang saleh di dalam surga, maka rohani kita harus meningkat. Melalui apa? Melalui firman Tuhan.
Oleh karena itu setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, menegur kita, membekali kita. Kita harus membangun rohani kita, iman kita untuk menuju kekekalan dengan dasar firman Tuhan. Jangan membangun iman kita atas dasar mujizat. Rohani kita dan iman kita yang dibangun atas dasar mujizat itu rapuh, saudara. Saya katakan di dalam nama Tuhan, iman saudara, rohani saudara yang dibangun atas dasar mujizat itu rapuh. Mengapa saya katakan demikian? Belajar dari pengalaman Israel. Ketika dia keluar dari Mesir menuju Kanaan. Di tengah perjalanan ketika mereka lapar, Tuhan membuat mujizat, memberikan mereka makan mana. Mereka pengen daging, Tuhan kasih daging. Mereka haus, Tuhan kasih minum. Mereka berjalan di siang hari ketika panas, Tuhan kasih tiang awan. Ketika malam hari begitu gelap dan dingin, Tuhan kasih tiang api. Pendeknya semua hal Tuhan cukupkan. Tapi rohani mereka tidak meningkat. Saudara, orang yang hidupnya hanya mencari mujizat, maafkan, biasanya mereka adalah mudah frustasi ketika doanya, mujizat yang diharapkan tidak terjadi. Tetapi orang yang membangun iman dan rohaninya berdasarkan firman Tuhan, apapun boleh terjadi menimpa dirinya, tapi dia tetap kuat berpegang. Jika Tuhan kehendaki kita bisa melewati krisis ini dengan sehat dan kuat pada akhirnya, puji Tuhan. Tetapi jika Tuhan izinkan, kita harus meninggalkan kemah tubuh kita dan bertemu dengan Tuhan. Itu adalah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Kita tidak akan pernah tawar hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengenali rohani kita sedang turun atau kita sedang stagnan? Perhatikan, gejalanya rohani kita menurun adalah ketika kehidupan kita dalam hal-hal yang rohani ditandai dengan persungutan, persis seperti orang Israel. Ditandai dengan omelan. Ketika kita beribadah rasanya sudah seperti biasa, tidak ada gairah lagi. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, rasanya sudah seperti biasa, tidak ada sesuatu yang menarik lagi. Ketika kita melayani, tidak ada gairah, kita merasakan itu hanyalah sebuah kewajiban. Ketika pagi hari, ketika kita saat teduh pagi hari, ketika kita menyembah, ketika kita membaca firman, semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang menarik hati kita. Ingat saudara, sadar. Itu gejala saudara sedang mengalami, rohani saudara sedang menurun. Ketika malam hari ini engkau mendengar firman ini dan merasakan biasa-biasa saja. Ketika engkau melayani dan engkau merasa biasa saja, tidak ada sesuatu yang menarik. Engkau melayani karena merasa itu tugas dan kewajiban. Halo, sadar saudara. Jangan-jangan rohani kita sedang menurun. Inilah yang dapat saya sampaikan pada saat malam hari ini. Kalau saya boleh ringkas, saudaraku, kalau saya boleh ringkas. Satu kali Allah berfirman, artinya setiap kali Allah berfirman ada kuasa. Harusnya kita mengalami. Tapi ada yang menjadi penghambat kuasa Allah yang bekerja. Apa? Sikap kita yang mendengar atau sikap kita yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa firman itu ada begitu banyak. Di antaranya adalah Allah mampu mengadakannya tidak ada menjadi ada dan lain sebagainya. Namun yang dapat renungkan kita pagi hari ini bahwa Allah berkuasa untuk memberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi hati-hatilah, jangan sampai kita hanya fokus kepada berkat-berkatnya semata. Jangan hanya puas kepada berkatnya semata, karena itu tidak dapat menghindarkan kita dari kebinasaan. Tetapi meningkatlah secara rohani. Saudara, mengapa perlunya kita meningkat secara rohani? Oleh karena sasaran kehidupan kita masuk ke surga yang mulia. Untuk mencapai surga yang mulia, untuk mencapai sasaran yang di sana, rohani kita harus meningkat. Melalui apa? Melalui firman. Biarlah firman yang mendidik dan mengajar kita, yang membangun kehidupan kita, yang memuaskan kehidupan kita. Sehingga pada saatnya dengan kedewasaan rohani yang matang, dengan rohani yang mantap, ketika Tuhan datang menjemput saya dan saudara, kita ditemukan oleh Tuhan menjadi layak dan berkenan di hadapannya. Mari kita datang menyembah Tuhan, kita naikkan sebuah pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu.
Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini dan kita akan berlutut bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, dengan lembut firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Haleluya.
Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kasih-Mu, ya Allah, ya curahkanlah kuasa-Mu, kami menyembah, ya Allah ya ya Allah ya kami menyembah ya Allah ya ya Allah ya kami menyembah ya Allah ya kami menyembah ya Allah ya curahkanlah kuasa-Mu, biarkan kami nikmati kasih, biarkanlah kami menikmati kuasa-Mu, kami menyembah ya Allah ya kami menyembah ya Allah ya curahkanlah kuasa-Mu mengalir, biarkanlah kami menikmati kuasa-Mu, curahkanlah kuasa kasih-Mu, ya Allah ya ya Allah ya ya Allah ya ya Allah ya kami menyembah, biarkan kami rasakan kuasa-Mu, biarkan kami menikmati kasih, mengalirlah Roh Kudus,
Puaskanlah kami dengan firman. Nyatakanlah kuasa. Ya Rabbal Yasya. Ya Rabbal Yasya. Kami menyembah. Kami menyembah, terpujilah nama-Mu, ya Rabb. Kami menyembah, ya Rabb. Kami menyembah Tuhan. Aku menyembah, ya Rabbal Yasya. Ya Rabbal Yasya. Aku menyembah, aku melayani-Mu. Ya Rabbal Yasya. Kami menyembah, curahkanlah kuasa-Mu, puaskan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbal Yasya. Ya Rabbal Yasya. Kami menyembah-Mu. Jiwa kami haus
rasakan Engkau Tuhan. Curahkanlah kuasa kasih-Mu. Nyatakanlah pribadi-Mu Tuhan. Kami merindukan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Serukan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini sangat jelas berbicara kepada kita. Setiap kali firman itu diperdengarkan, ada kuasa Allah yang hadir. Ada kasih Allah yang memberkati kita. Ketika kita tidak mengalami berkat itu ketika firman disampaikan, mari dengan rendah hati kita mengoreksi diri kita. Firman Tuhan berkuasa untuk memberkati bagi kita. Dia bisa melimpahkan berkat-berkat jasmani, pemulihan dalam rumah tangga, mujizat kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan kita hanya berpuas diri berhenti pada soal berkat materi. Jangan kita mengikut Tuhan hanya mencari, berkonsentrasi dan fokus hanya pada berkatnya semata. Sekalipun Tuhan memberkati begitu banyak berkat, itu semua tidak dapat menghindarkan kita dari kebinasaan. Malam hari ini Tuhan tampil sebagai roti yang hidup, yang memuaskan jiwa kita, dan membawa kehidupan rohani kita kepada kekekalan. Malam hari ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita agar rohani kita meningkat. Karena sasaran tujuan kita kepada kekekalan. Untuk meningkatkan rohani kita, kita harus membangun diri kita melalui setiap firman yang kita dengar. Haleluya. Saudara, izinkan firman Tuhan untuk menjamah saudara, mengoreksi kehidupan kita, menegur kesalahan kita bukan karena Tuhan jahat kepada saudara. Tetapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena Dia rindu menampilkan kita menjadi pribadi yang tanpa cacat, tanpa celah. Yang hidup diperkenan oleh Dia. Dan kita dipertemukan Tuhan di sana. Haleluya. Hari-hari ke depan, mari kita koreksi kehidupan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita saat teduh pagi hari. Mari kita ingat bagaimana rohani kita.
Ketika kita merasakan semua yang kita kerjakan itu biasa-biasa saja. Sadarlah saudara, sesungguhnya rohani kita sedang suam. Atau mungkin rohani kita sedang dingin. Malam hari ini biarlah firman Tuhan menggairahkan kita kembali. Ketika kita mengiring Tuhan, pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Kita memandang perkara-perkara rohani yang Dia kerjakan dan Dia janjikan untuk kita. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Inilah Tuhan seruan kami. Biarlah kami senantiasa menjadi pribadi yang rindu akan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipuaskan oleh kebenaran firman. Dan biarlah setiap kali kami datang beribadah, kami membangun diri kami dengan kebenaran firman. Apapun Tuhan boleh menimpa dunia ini. Apapun boleh menimpa kehidupan kami. Tetapi kami bersama dengan firman-Mu, kami dapat melewati hari-hari kami. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Saat-saat ini kami menghadapi masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan dan menjaga kami Tuhan. Engkau juga berjanji, sekalipun kekuatan kami kecil, tapi ketika kami mau berpegang kepada firman-Mu, Engkau berjanji akan melindungi kami di hari-hari pencobaan yang akan melanda seluruh bumi ini. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk roti hidup yang telah memuaskan jiwa kami yang dahaga. Biarlah kebenaran firman-Mu yang pada malam hari ini kami dengarkan mengubah kehidupan kami. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari yang kami lalui, kami boleh merasakan kehidupan kami rohani yang meningkat. Hingga saatnya kami mencapai sasaran seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk berkat yang kami terima pada malam hari ini. Amin. Shalom, saudara jemaat sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Menindaklanjuti seruan pemerintah dan agar ibadah kita tidak terganggu dengan tindakan penertiban dari pihak yang berwenang. Terkait pembatasan jumlah orang yang berkumpul, maka kami membatasi maksimal hanya 20 orang pelayan yang diperbolehkan hadir di area gereja GKG untuk tiap ibadah maupun latihan ibadah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, PSC acara akan mendata siapa saja pelayan ibadah yang akan hadir dan akan menyerahkan kepada security. Yang kedua, pelayan yang datang dimohon untuk tidak membawa anggota keluarga atau teman. Yang ketiga, pelayan yang hadir sebisa mungkin
tidak membawa kendaraan. Tapi jika memungkinkan di atas saja, karena jumlah kendaraan yang diperbolehkan parkir di lahan parkir atau di area parkir gedung GKG hanya akan dibatasi maksimal 10 mobil dan 10 motor. Maka mobil pengantar tidak diizinkan parkir di lahan parkir gereja. Kemungkinan bisa parkir di Yandra dan hanya sampai jam 8 malam saja. Selanjutnya, pengantar tidak diizinkan berada di area manapun dari gedung gereja, dan jemaat yang tidak melayani tidak diizinkan mengikuti ibadah di gereja atau berada di area manapun di gedung gereja. Semua pelayan ibadah harus datang tepat waktu, sesuai waktu yang ditentukan untuk persiapan latihan awal, dan meninggalkan gereja segera begitu selesai ibadah. Kiranya kita semua dapat memahami keadaan ini dan bersama menjaga ibadah agar ibadah kita tetap berjalan lancar sesuai dengan anjuran dan larangan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melihat di layar TV atau HP Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi sidang jemaat yang memerlukan bantuan doa dan ucapan syukur dapat menginformasikannya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0812 49977707 dengan disertai nama pemohon. Demikian pengumuman yang boleh saya sampaikan pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dan sebelum kita berdoa ada satu buah permohonan doa. Ucapan syukur untuk anak Leroy Sawel Tantular yang ulang tahun ke-1 tahun 18 April supaya selalu sehat dan menjadi berkat selama pertumbuhannya. Amin. Pemohon orang tua. Mari kita tundukkan kepala, kita tuntaskan seluruh ibadah kita pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Maha besar Tuhan, Kau Allah kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pada malam hari ini Kau telah memberkati kami dari awal ibadah pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk kuasa firman yang telah Engkau janjikan bagi kami yang sungguh-sungguh mendengarkan firman itu. Dan biarlah firman itu Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan kami. Sebelum lebih lanjut kami meminta, kami menaikkan kepadamu sebuah permohonan ucapan syukur untuk anak Leroy Sawel Tantular Tuhan. Engkau tahu kalau anak ini boleh lahir ke dalam dunia ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hamba-Mu percaya itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah perpanjangan usia yang dialami oleh anak ini menjadi sehat, kuat, berhikmat, cerdas yang disertai dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan serta taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Dan biarlah Tuhan di masa-masa yang mendatang anak ini akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan pada waktunya. Tuhan, kami tahu saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar dan sulit bagi kami semua. Kami memohon kepadamu dan kami bersatu hati. Mungkin secara fisik kami tidak bisa bersentuhan, berjemaah di tempat ini. Tapi kami percaya saudara-saudara kami yang lain yang saat ini menyaksikan atau mengikuti ibadah secara live streaming. Kami bersatu hati untuk memohon kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Untuk memasuki, menjalani, melewati masa-masa yang sukar ini. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi dan menyertai kami Tuhan. Dan biarlah berkat dari Tuhan ada dan berkat dari Tuhan menyertai seluruh anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat ini yang mungkin Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat menyebutkan nama mereka, permohonan doa mereka, yang mungkin menghadapi persoalan, yang menghadapi banyak pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan menilik satu persatu, Tuhan melihat pribadi lepas pribadi dan tangan Tuhan jualah yang senantiasa menjamah mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih sementara kami
Pelayan Tuhan yang dari tempat ini akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba-Mu juga akan kembali ke rumah hamba-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Baik yang dekat maupun yang jauh. Yang berjalan kaki mau berkendaraan. Pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai-Nya dengan membawa berkat ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.